Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini malam yang terindah untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita, taruh kerinduan yang sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena yang kita percaya, pujian penyembahan kita ini menyukakan hati Tuhan. Mari sejenak semua pikiran, tenaga, hati, semuanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tiada duanya. Dan tiada yang lain di dunia ini yang sanggup untuk membalas setiap kasih-Mu. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Bapa kami. Karena Engkau satu-satunya Allah kami, satu-satunya dan tetaplah Tuhan kami sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Taruh roh pujian penyembahan di hati kami, dan kami memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya.
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berpecah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Puji Engkau Yesus, muliakan nama-Mu. Engkau tetaplah Allah, Engkau tetaplah Tuhan dalam hidupku. Kami sujud menyembah memuji-Mu, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau layak terima setiap pujian kami. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala syukur, hormat, penyembah hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus atas seluruh bumi. Engkau bertata di atas setiap kehidupan kami. Engkau berdaulat, Engkau merancangkan apa yang baik, Engkau merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami naikkan pujian syukur. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu dahsyat, anugerah besar. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus. Hika patala pakamaya sekian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, mulia. Namamu besar, mulia. Namamu besar, mulia. Terima kasih Tuhan. Sungguh namamu yang termulia atas alam semesta ini. Hati kami Tuhan rindu untuk senantiasa memuji, menyembah Allah
Sang Pencipta. Tak terselami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Namun yang kami sadari Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah. Dan hati-Mu Tuhan ada bagi kami. Kami rindu ingin untuk lebih dalam lagi masuk di hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
lebih indah dan lebih berharga. Tuhan, Engkaulah penjamin kami, Engkaulah iman kami. Kami mau terus berkata, Tuhan, disembuhkan atau belum disembuhkan, diberkati atau belum diberkati, ditolong atau belum ditolong. Itu bukanlah ukuran kami, Tuhan, untuk mengukur segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan, Engkaulah menjamin hidup kami, Engkaulah pemelihara hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah menjamin kami, Engkaulah berdaulat atas setiap rancangan masa depan kami, Tuhan. Di dalam-Mu, Tuhan, ada kesudahan, ada kemenangan, ada kemuliaan yang boleh kami alami, Tuhan. Untuk itu kami harus hidup. Kau berikan kekuatan untuk kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, Yesus. Haleluya. Selama
selama ku hidup. Engkau alasan selama ku akui Engkau Bapa kami yang setia. Engkaulah satu-satunya alasan Tuhan untuk kenapa kami harus hidup. Karena kami tidak sendirian. Karena Engkau Bapa yang setia, yang selalu bersama-sama kami. Haleluya. Haleluya Yesus.
Tuhan setia. Segala bencana dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu untuk duduk diam di kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Pertajam telinga kami seperti seorang murid, dan pertajam hikmat kami, pengertian yang daripada-Mu kepada kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menjadi kepanjangan dari Engkau sendiri, supaya kami umat-Mu Tuhan sungguh-sungguh dimerdekakan oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, firman Tuhan atau pesan Tuhan saya berikan judul jangan takut. Saudara, saat kecil manusia itu takut pada dua hal ya. Saat kita kecil, saudara ingat pada saat kita masih kanak-kanak, kita takut yang pertama itu suara keras, ya. Suara guntur, suara pintu yang dibanting, suara ayah kita saat marah. Saat itu, saat kecil, kita pasti takut dengar suara yang keras, saudara. Yang kedua, saat kecil kita takut jatuh, saudara. Ya, saat belajar berjalan. Ya, saat kita mulai merangkak, kita berjalan, kita mulai takut kalau aku ini jatuh, saudara. Dan mulai bertumbuh semakin hari, semakin dewasa, maka ketakutan kita pun berubah, saudara. Takut gagal, takut ditolak, ya. Banyak macam, saudara, ketakutan. Dan hari-hari ini ketakutan itu menguasai banyak orang. Kecemasan, kekhawatiran menguasai banyak orang. Ya. Tidak hanya sekedar takut seperti pada waktu kanak-kanak, saudara. Tetapi ketakutan kita ini semakin berubah. Serasa kita ini melihat Goliat yang semakin besar, saudara. Tetapi pada malam hari ini kita mau baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga untuk kita semuanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jehovah itulah namanya. Tuhan kita ini, saudara, bukan sekedar gembala yang baik. Tetapi dikatakan dia adalah pahlawan yang besar, saudara. Pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita itu pahlawan perang, apa kita ini takut, saudara? Hari-hari ini saat kita takut, mari ingat firman Tuhan ini di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga ini. Tuhan adalah pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita pahlawan perang,
Harusnya kita ini juga prajurit-prajurit perang. Orang-orang yang berperang tidak takut, saudara. Saudara ingat kisah Yosua saat Tuhan sendiri datang menemui Yosua dan berkata, lepas kasutmu karena tempat atau tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Saudara, Tuhan sendiri datang sebagai panglima perang, saudara. Saudara, hari-hari ini kalau kita mengalami ketakutan, ingat kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau takut karena Tuhanmu adalah pahlawan perang, saudara. Di dalam kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik di dalam sebuah perahu, saudara, sebuah kapal. Dan kemudian Tuhan Yesus tertidur di kapal itu. Lalu kemudian kapal yang dinaiki Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dihantam oleh badai yang kuat. Murid-muridnya ketakutan. Mereka teriak-teriak. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Ya, Rabi, Rabi, kita akan mati. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengiring Tuhan Yesus. Tetapi mereka ketakutan, saudara. Dan Tuhan Yesus tidurnya nyenyak pada waktu itu. Dan saat dibangunkan, saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus terbangun. Dia melihat wajah murid-muridnya. Dia gerak-gerakkan tubuhnya terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian dia berkata kepada badai itu, diam dan teduhlah engkau. Ya. Saudara, alam ikut. Alam ini nurut perintahnya Tuhan, saudara. Dan kemudian benar, alam ini menjadi teduh, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tenang pada waktu mengalami badai itu, saudara. Tuhan Yesus tidak gelisah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga sama, saudara. Tanda orang yang percaya itu adalah tidak gelisah. Tanda orang yang percaya adalah dia tidak takut, saudara. Seperti Tuhan Yesus, di mana dia ini tahu bahwa Bapaknya menyertai dia. Ada kuasa di dalam perkataannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi gelisah, saudara. Tahun 2010 WHO pernah merilis sebuah survei pembunuh manusia. Nomor 2 adalah depresi, saudara. Saudara tahu depresi? Depresi itu tekanan dalam hidup, saudara. Orang menjadi stres, orang menjadi gelisah, orang menjadi takut. Akibatnya setelah stres, depresi, saudara. Banyak orang-orang mengalami depresi. Dan tahun 2010 pembunuh nomor 2 yang dicatat di WHO adalah depresi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini jangan mudah untuk kalah, saudara, menghadapi tekanan-tekanan keadaan saat ini. Kalau hari-hari ini mungkin pandemi menekan kita, sekarang waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan bangkit, saudara. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita adalah perlindungan kita, saudara. Lakukan bagian kita seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, saudara. Tetapi jangan kita ini jadi orang-orang yang ketakutan. Jangan kita ini menjadi gelisah, saudara. Jangan kita ini menjadi khawatir. Karena Tuhanmu, Tuhan yang menyertai. Kalau memang kita sudah selesai tugas kita, bukan karena COVID saja, saudara. Pasti kita harus pulang ke rumah Bapa. Kalau kita harus menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini, sudah selesai pekerjaan kita. Bukan karena COVID saja, saudara. Apapun yang terjadi bisa membawa kita untuk pulang ke rumah Tuhan. COVID ini hanya sebagian kecil cara yang saat ini Tuhan juga pakai untuk memanggil pulang orang-orang yang dikasihi, saudara. Tetapi kita jadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Janganlah engkau takut, saudara. Tuhan bukan hanya sebagai gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23, bagaimana dia menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, saudara. Hari ini saya ingin menunjukkan untuk kita semuanya bahwa Tuhan kita
pahlawan perang. Tuhan kita adalah pembela yang ajaib, saudara. Tuhan kita adalah perlindungan yang kuat buat setiap kita. Para kekasih-kekasihnya, saudara. Kalau Allah kita the mighty God, Allah kita ini Allah yang perkasa, tentunya kita ini juga orang-orang yang perkasa, saudara. Kita menyandang nama Kristus di dalam hidup kita ini. Kalau kita jadi orang Kristen, itu kita artinya menyandang nama Kristus, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudara. Takut itu spirit, saudara. Takut itu roh, saudara. Itu roh yang menekan, saudara. Dan itu tidak bisa dilawan dengan meditasi, dengan obat-obat penenang, saudara. Tidak bisa. Roh seperti itu, roh ketakutan itu dilawan dengan kuasa Tuhan, saudara. Dan kuasa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan supaya kita lepas dari ketakutan, saudara. Sekalipun ada banyak ancaman di dalam hidup kita hari-hari ini, saudara. Setiap saat ancaman itu selalu ada. Kalau dengar banyak berita, saudara, COVID di mana-mana, saudara, itu membuat kita takut dan tertekan. Tapi hari ini saya ingin memberitakan untuk saudara, jangan engkau takut, karena Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan yang menyertai kita, itu janji untuk kita semua, saudara. Di dalam firman Tuhan, saya mencoba untuk mengulas satu keluarga yang hebat ini, saudara. Ada satu keluarga yang dicatat di dalam 1 Tawarikh, di dalam pasal 27 ayat 5-6, saudara. Ini ada seorang yang luar biasa, ini pahlawan yang luar biasa, saudara. 1 Tawarikh 27 ayat 5-6 berkata, panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan yang mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat anaknya. Saudara, ada sebuah generasi yang luar biasa. 3 generasi, saudara. Yang pertama Imam Yoyada, saudara. Ini imam yang bekerja di kemah suci, saudara. Ya, Imam Yoyada. Imam Yoyada punya anak namanya Benaya, saudara. Ini orang kepercayaan daripada Raja Daud, saudara. Dan Benaya punya anak yang namanya Amisabat, saudara. Ini generasi yang hebat, saudara. Saya ingin kita belajar daripada kisah Benaya, saudara. Benaya ini luar biasa. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 21. 2 Samuel 23 ayat 20 mulai. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Saudara, dicatat Benaya ini yang pertama, dia ini mengalahkan 2 pahlawan Moab, saudara. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu terjemahan, saudara, mengatakan wajahnya seperti singa. Pahlawan Moab ini wajahnya seperti singa, saudara. Ya, artinya apa? Ini orang yang mengerikan, saudara. Kalau disebut pahlawan Moab, ini bukan orang biasa, saudara. Ini orang-orang perkasa. Ini orang-orang andalan daripada tentara Moab, saudara. Saudara, kalau saudara lihat di film-film, ya, saudara lihat di kisah-kisah, bagaimana seseorang yang akan berperang, saudara. Dia mau rias wajahnya yang tampak mengerikan, saudara. Supaya apa? Musuhnya takut, saudara. Musuhnya terintimidasi saat melihat dirinya, saudara.
Dan dua orang Moab, dua pahlawan Moab ini dikatakan wajahnya seperti singa, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut, saudara. Menghadapi dua musuhnya ini, menghadapi dua pahlawan Moab ini. Dia bunuh kedua-duanya, musuhnya ini, saudara. Dia kalahkan kedua musuhnya ini, saudara. Benaya tidak takut, saudara. Selain dia pernah mengalahkan dua pahlawan Moab, Benaya ini juga pernah mengalahkan singa. Dia mungkin ingat pada waktu itu pimpinannya Raja Daud. Pada saat Raja Daud muda, dia mengalahkan juga singa, mengalahkan beruang. Nah, mungkin pada waktu itu dia teringat, dan saat dia tahu ada sebuah lubang yang di dalamnya ada singa, ada gua yang ada singanya, saudara. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Dia masuk ke dalam lubang itu. Di musim dingin, di musim salju, saudara. Saudara, ini tempat yang salah, saudara. Dia ada di tempat yang salah, saudara. Benaya ada di dalam gua. Ada di dalam lubang yang mana ada singanya, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut bahaya. Dia percaya Tuhannya menyertai dia, saudara. Dan saudara kalau tahu saat musim salju, kalau di negeri kita di Indonesia tidak ada musim salju, tetapi kita juga mungkin pernah melihat film-film di mana musim salju. Kalau orang berjalan di musim salju pasti licin, saudara. Dan itu butuh pakai sepatu khusus untuk bisa berjalan di atas salju itu, saudara. Dan saat itu mungkin tidak ada sepatu yang seperti sekarang ini. Tetapi Benaya, dia masuk di dalam lubang singa di saat musim salju, saudara. Musim dingin, saudara. Dia lawan singa itu dan dia bunuh singa itu. Bahkan dia kalahkan orang Mesir, saudara. Senjatanya apa? Tongkat, saudara. Orang Mesir bawa tombak, tetapi dia cuma bawa tongkat, saudara. Dia tidak takut bahaya. Karena dia percaya Tuhan yang menyertai dia, saudara. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, saudara, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan engkau dikungkung oleh rasa takut. Jangan engkau terintimidasi oleh rasa takutmu, saudara. Hari-hari ini jangan berita-berita COVID yang kita baca, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga jangan menyebarkan berita-berita yang menakutkan buat orang lain. Tetapi baiklah kita menebarkan kekuatan, saudara. Benaya itu artinya, nama Benaya artinya Tuhan yang membangun. Arti nama Benaya adalah Tuhan membangun, saudara. Dalam hidup kita, bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita membangun orang lain, menguatkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, menekan orang lain, menyakiti hati orang lain, saudara. Saudara, jadilah Benaya-Benaya di dalam kehidupan saat ini, saudara. Bangun orang lain dengan kekuatan, saudara. Saat mereka lemah, saat mereka takut, bangkitkan iman mereka. Saya percaya Tuhan berkenan buat kita, saudara. Saat 10 pengintai melapor kepada Musa, saudara ingat kisah itu? 10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang, mereka seperti raksasa. Saudara, ini orang ketakutan, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, Tuhan yang menyertai kita, jangan takut, jangan undur dari Tuhan. Saudara, setiap kita hari-hari ini, baiklah kita ini membangun iman percaya kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menjadi perlindungan yang kuat buat setiap kita. Dan saya percaya saat kita punya iman yang teguh, Tuhan itu menyertai kita sampai saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Saya akan memberikan 3 hal bagaimana untuk mengalahkan ketakutan, saudara. Ya, bagaimana untuk mengalahkan ketakutan? Yang pertama, saudara, jurus yang pertama untuk mengalahkan ketakutan, yaitu sadari
bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, itu janji Tuhan buat kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janji, Tuhan menyertai kita. Jangan engkau takut, saudara. Di dalam kisah Indian, di dalam kehidupan Indian, ada masa di mana disebut sebagai masa akil balik dari seorang anak Indian. Dan cara yang dilakukan adalah membawa anak tersebut yang sudah mulai remaja, dibawa ke tengah hutan, saudara. Dia harus ditinggal di tengah hutan pada malam yang gelap. Dia dibiarkan di dalam hutan tersebut. Apakah dia nangis atau dia menjerit-jerit, atau dia bisa melewati malam itu dengan tenang, saudara. Ada satu anak Indian, dia masuk di dalam hutan bersama dengan ayahnya untuk menguji. Sebagai tanda dia ini sudah masuk di dalam masa akil baliknya. Dia dibawa oleh ayahnya ke dalam hutan tersebut. Saudara, pada saat hari mulai gelap, ayahnya sudah pergi menjauh dari dia. Anak ini duduk sendirian di tengah hutan. Suara burung-burung hantu mulai keluar, saudara. Binatang-binatang lain mulai mengeluarkan suaranya. Bahkan mungkin ada auman singa, saudara. Anak ini ketakutan. Anak ini mulai menangis, saudara. Tetapi ternyata dia lewati malam itu seorang diri. Dan dia tetap ada di tengah hutan itu, saudara. Sampai saat matahari menyingsing, dia terbangun, dia melihat ayahnya. Ayahnya berkata, kamu lulus, nak. Kamu lulus menjadi seorang Indian yang dewasa mulai hari ini. Anak ini bahagia sekali saat ayahnya datang. Dan dia bercerita, Pak, aku takut tadi malam. Aku sendiri tadi malam. Ayahnya berkata kepada anak Indian ini, kamu tidak sendiri, nak. Sebenarnya aku tidak jauh daripada engkau. Aku mengawal engkau. Aku tidak akan membiarkan binatang-binatang buas menyerang engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan hewan-hewan di dalam hutan ini membunuh engkau. Aku ada. Semalam-malaman aku berjaga-jaga untuk engkau. Saudara, ketahuilah Tuhan itu menyertai kita, saudara. Setiap daripada kita, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau memang sudah selesai tugas kita di muka bumi ini, kita pasti pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau belum waktunya, kita akan masih tetap ada. Karena Tuhanmu, Dia adalah Bapa yang baik, Dia menyertai engkau. Yang kedua, saudara, jurus yang kedua untuk mengalahkan ketakutan. Sadari bahwa sadari perlindungan Tuhan atas diri kita, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu menjadi perlindungan yang kuat buat kita. Ulangan 33. Ulangan 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 33 ayat 26 dan 27. Ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, sadari bahwa perlindungan kita itu dari Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Sadrak, Mesah dan Abednego saat diperhadapkan dengan dapur api, dapur perapian yang dipanaskan 7 kali ganda, saudara. Dia tidak takut. Dia masuk ke dalam dapur perapian. Dia mereka dilempar masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi di dalam dapur perapian itu, kalau belum waktunya mereka mati, Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri menjadi perlindungan buat Sadrak, Mesah dan Abednego. Banyak orang ini takut naik pesawat, saudara. Takut jatuh, ya. Saudara, sebenarnya kemungkinan orang untuk mati karena jatuh dari pesawat itu
menurut statistik itu ada kurang lebih 19.000 jam. Kalau terbang selama 19.000 jam baru ada kemungkinan satu kali orang itu jatuh, saudara. Pesawat itu bisa jatuh. Ya, siapa yang pernah terbang 19.000 jam, saudara? Tidak ada satupun mungkin, saudara. Tetapi seringkali kita ini takut, kita ketakutan naik pesawat, takut naik ini, takut, saudara. Ya. Ketakutan mengintimidasi kita. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya percaya saat tangan Tuhan sendiri yang memegang kita, tidak ada satu bahaya pun yang bisa menghampiri kita. Tidak ada satu musuh pun yang bisa melukai kita, saudara. Karena Tuhan perlindungan kita yang kuat. Yang terakhir, sadari bahwa Bapamu adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Benaya tahu siapa ayahnya. Dikatakan Yoyada, imam besar, saudara. Dia orang yang terpandang, dia orang yang mendidik anaknya dengan berani, saudara. Kita ini anak Bapa di surga. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia bukan sekedar Tuhan, saudara. Tetapi dia menyatakan dirinya untuk kita. Dia adalah Bapa buat setiap kita, saudara. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya sendiri. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya tidak makan. Seorang ayah tidak pernah membiarkan anaknya disakiti, saudara. Itulah Bapa yang baik. Mungkin ada banyak bapa di dalam dunia ini yang tidak mencerminkan Bapa di surga. Tetapi saya percaya Bapa di surga yang saya percaya, dia adalah Bapa yang sungguh teramat baik buat setiap kita. Dia menyertai kita, dia melindungi kita, dia membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan. Jangan engkau takut, jangan engkau gelisah, jangan engkau gentar. Tuhan beserta dengan kita. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Oh, oh. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami mau menaruh iman percaya kami kepada Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyertai kami, Tuhan pencipta langit dan bumi yang melindungi kami, dan Engkau Bapa kami yang sungguh teramat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu bukti bahwa Tuhan mengizinkan kami ada di dalam muka bumi ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang kami nikmati sampai hari ini. Dan biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kami umat-Mu. Kami yang beribadah pada hari ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera surga turun buat setiap kami. Setiap kuasa ketakutan, spirit roh ketakutan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan, Tuhan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membebaskan kami dari ketakutan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang pemenang. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami berpisah, hamba-Mu mohon berkat itu turun atas setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, itu yang menyembuhkan setiap kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan, kami yang sakit kami ditolong Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan turun bagi setiap kami semuanya. Kami menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk dijemput oleh Tuhan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah damai sejahtera menyertai kami, sukacita Tuhan menyertai kami, perlindungan Tuhan kuat buat kami. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biarlah anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.